Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sela House dan ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Ilham Fadila, NPM 2019 1450 1098. Saya Rizky Lianto, NPM 2019 1450 1112. Saya Regina Agustina Siahaan, NPM 2019 1450 1146. Saya Riana Hardianti, NPM 2019 1450 1131. Saya Tiara Saputri Puan, 2019 1450 1093. Saya Melinda Novinia Irina, NPM 2019 1450 1095. Saya Mauli Ramasani, NPM 2019 1450 1122. Untuk video lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini kelompok kami Sela House berkesempatan kepada bapak beliau ya, untuk mewawancarai untuk tugas hari ini. Apa yang bisa saya bantu nih? Sebelumnya Pak, mau tanya dulu, bentuk usaha yang sekarang yang dijalankan itu apa sih Pak? Oh ya, bentuk usaha yang saya jalankan kebetulan itu bagian dari properti, yakni produksi pintu dari bahan kayu, jendela, bisa juga dari aluminium, sama part of property itu bisa furnitur atau furnish meliputi kitchen set, interior dari kamar, dining room, ruang makan atau kamar tidur ya. Kalau menurut Bapak, alasan mendirikan usaha ini apa sih Pak? Alasan mendirikan usaha ini yang pertama itu kita lihat peluang, karena setiap manusia pasti butuh rumah. Ya. Di situ kita bisa lihat peluang. Berarti ketika seseorang itu membutuhkan satu, dalam tanda kutip di sini adalah properti atau rumah, berarti ada hal-hal yang berkebutuhan akan membangun rumah itu. Jadi otomatis peluangnya ada, dan ketika peluang itu ada, maka kita bisa menjadikan itu suatu kesempatan yang berujung cuan atau bisnis. Ya. Kalau diperbolehkan Pak, saya ingin menanyakan, kalau dalam suatu usaha itu kan tentu ada suatu modal awal yang dikeluarkan. Kira-kira modal awal yang dikeluarkan itu berapa sih Pak? Kalau modal awal itu sebenarnya bukan berapa, tapi niat usahanya nih dari teman-teman nih, selaku jadi mahasiswa nanti ke depan mau ada yang businessman atau entrepreneur atau apa, baik itu mau online atau apa. Yang pertama tuh niat, yang kedua tekad, baru kita bicara modal rupiah. Yang pertama itu niat, baru tekad, Baru modal rupiah. Kalau rupiah itu memang kalau untuk saya lebih tepatnya itu bukan modal ya, tapi investasi. Karena kalau modal tuh idiomnya kayak gimana gitu. Kalau investasi itu pasti ada feedback buat kita. Gitu. Jadi investasi yang saya tanamkan di sini memang tidak sedikit, karena memang usaha ini juga super lama juga. Kalau kita mau hitung gitu. Kebetulan ini tanah sendiri, jadi kita nggak nyewa. Andai kata nyewa di sini tuh pasarannya kisaran sekitar 70 juta sampai 90 juta per tahun untuk seluas ini, workshop ini. Dan kita pun juga memang ada beberapa workshop, jadi di sini untuk produksi pintu, sama juga ada workshop lagi untuk interior gitu. Dan kita juga ada showroom di sebelah sana, jadi nggak langsung semua, cuma awalnya di sini. Untuk modalnya itu kurang lebih ya di arrange aja nanti ya, disusun aja. Misalnya untuk sewa tempat daerah sini kurang lebih sekitar tadi yang saya bilang. Terus untuk pengadaan mesin itu kurang lebih bisa sampai 50 juta pengadaan.
kesekretariatan misalnya kayak printer apa dan lainnya. Ini maaf nih karena emang masih direnov jadi Iya, nggak apa-apa. belum mapan gitu, masih agak malu. Nah, Namanya juga mau didesain. kurang lebih kalau kita total kurang lebih investasi yang harus kita mulai ini kurang lebih sekitar 100 sampai 150 juta. Kalau rata-rata harga yang dijual di toko ini berapa sih Pak? Oke, jadi untuk harga kita by order ya. Misalnya gini, kakaknya mau order, Pemesanan pintu kayak gitu. iya misal pintu aja, pintu apa nih? Kita basically-nya ada beberapa jenis kayu kan. Ada kayu meranti, ada kayu campak, kayu kerbau, ada kayu jati. Jadi Banyak jenisnya gitu ya. harga itu menyesuaikan dengan request. Kalau untuk taksiran di sini kurang lebih dari harga 1 juta sampai 5 juta untuk daun pintu. Ya dari berbagai jenis. Tapi kalau untuk interior, mahal enggaknya interior itu tergantung dari requestnya mau kayak gimana. Misalnya untuk ngeset ruang tidur, oh mau ini, otomatis costnya juga tinggi. Tapi kalau sederhana ya bisa. Nominalnya itu kurang lebih dari angka per meternya 1.800.000 sampai bisa di atas 3 juta. Jadi tergantung dari itemik spesifikasi apa yang mau di order ke kita. Kalau biasanya dalam usaha ini Pak, mayoritas yang sering membeli itu mayoritas apa sih Pak? Mayoritas kalau saya boleh klasifikasiin lagi lebih spesifik itu biasanya di umur orang yang sudah 27 ke atas biasanya, karena memang sudah punya rumah atau dia kontrak mau bikin kitchen set kayak gimana gitu. Kalau yang bujangan atau yang masih single kayaknya masih jarang sih. Tapi bisa tidak tertutup kemungkinan juga kayak misalnya ini kita ada apa cermin gitu. Ini kan nggak mesti nunggu nikah dulu baru beli cermin kan? Iya. Jadi ya kalau pangsa pasarnya ya kita bingung juga deh. Kebutuhan sih azasnya ya. Jadi kalau boleh dispesifikin yang lebih membutuhkan itu ya di atas ya angka umur 27 tahun lah kalau saya ngeliat dari segi segmen umur ya gitu. Jadi mayoritas ya kebanyakan itu yang untuk umum, tapi biasanya kita kerjasama sama beberapa kontraktor untuk pengadaan ya itu bagian dari rumah properti apa bisa kamarnya atau kitchen setnya atau apanya yang kita penuhi di situ. Biasanya sih kontraktor mayoritas yang kita biasa gitu. Kalau dalam sehari itu Pak, berapa sih? Misalkan dalam sehari itu pemasukannya itu berapa sih Pak? Oke, karena bisnis ini by custom dan butuh proses pembuatan, jadi nggak kayak jadi ada klasifikasi bisnis gitu. Misal kayak kita jual gorengan, maaf ya, misalnya Anda restoran ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, kakaknya masak, udah mateng jual cash and carry. Tapi kalau ini kita biasanya itunya omset bulanan. Nah, omset bulanan tuh fluktuatif, namanya juga didukung dengan situasi yang kayak gini kan, PPKM naik turun, jadi berdampak sekali gitu kan. Tapi kalau kita normal aja itu omset minimal itu di angka 20-30 juta per bulan. Sampai ya bisa kadang-kadang ada di atas 80 juta. Gimana sehat enggaknya bisnis properti lah di Jakarta gitu atau dan sekitarnya. Jadi ya banyak faktor kan, kayak sekarang corona, tukang pada pulang kampung otomatis kerjaan mangkrak, jadi gitu juga kan. Iya gitu. Nah, tapi kalau boleh diangkakan kurang lebih sebulan tuh minimal 20-30 juta per bulan. Jadi karena kita kan by custom, jadi 1 minggu 2 minggu itu proses pembuatan, setelahnya baru ada pemasukan. Jadi kita income-nya bukan harian, tapi kita plot jadi bulanan. Kalau menurut Bapak, kenapa sih kita itu perlu harus membuat laporan studi kelayakan bisnis? Oke, studi kelayakan. Mengapa perlu gitu? Satu, studi kelayakan bisnis itu perlu gunanya apa secara pribadi, secara pengamatan saya yang belum ahli-ahli banget gitu. Perlunya kita tahu pasar ini mau apa. Sebab di bisnis itu ada yang pure bisnis tapi juga ada yang niatnya itu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di
di situ ada pemenuhan kebutuhan, berarti ada nilai yang harus dikeluarkan. Nah, disitulah ada proses bisnis terjadi. Jadi studi kelayakan itu bisa kita tahu gunanya, kita kira-kira nih pasar butuhnya apa, itu yang kita sediakan gitu. Oh, kalau sekarang banyak yang aluminium, kita juga bisa harusnya main aluminium. Kenapa? Oh, ternyata di Jakarta sekarang ini punya banyak serangan rayap misalnya kan. Nah, itu perlu kita kaji gimana perkembangan, makanya pengkajian itu perlu satu. Yang kedua juga untuk melihat sampai mana standar produk kita apabila mereka sudah apply produk kita, ini kajiannya kok kalau di daerah Bekasi kualitasnya kok gampang begini, tapi kalau untuk Jakarta oh ternyata berpengaruh terhadap cuaca. Next, kalau orang Bekasi bikin, karena Bekasi misalnya di sana panasnya di atas rata-rata ya. Nah, itu oh berarti kita harus begini kalau untuk chapter daerah Bekasi. Jadi gunanya apa? Balik lagi untuk mempertahankan standar mutu dari produk kita. Makanya perlu tadi itu yang tadi Mbak bilang. Kalau untuk penyusunan sebuah proyek desain interior yang baik, bisa dikasih sedikit masukan? Oke, yang pertama itu adalah kita komunikasi yang satu. Komunikasi apa? Antara klien di sini bisa meliputi yang punya rumah atau kontraktornya yang mewakili dari klien. Yang pertama itu komunikasi yang sehat harus kita bangun. Kenapa? Biar supaya apa-apa itu tersampaikan secara perfect. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah ukuran dan desain. Nah, jadi ukurannya berapa itu dan desainnya gimana, menentukan harga. Terus yang ketiga itu kita sebagai penyedia jasa interior harus jujur, harus amanah. Dalam arti kata kita konsumen minta produknya A, kita kasih produknya B. Wah, itu tidak boleh. Tidak boleh, harus disesuaikan sama permintaan konsumen gitu. Di kebanyakan kalau orang yang tidak teliti seperti itu, makanya. Tapi kalau ditanya jujur ya jujur gitu kan. Iya. Tapi kenyataannya, nah, di sini saya menitik beratkan itu kenapa? Karena memang betul-betul kita menjaga itu, menjaga suatu amanah dari kepercayaan gitu. Betul. Rasa itu susah banget kalau kita. Makanya perlu yang tadi kita yang dipentingin apa dalam interior itu dalam suatu proyek itu satu komunikasi yang pertama. Terus yang kedua desainnya seperti apa. Dari komunikasi yang baik itu kita bisa melalui tahap berikutnya. Yang ketiga pasti kita timing. Karena kalau di lapangan dengan di atas kertas belum tentu sama. Jadi biasanya kalau jadi balik lagi asal satu nih yang komunikasi. Iya, misal kita lagi tahap finishing. Sedangkan tahap finishing itu misalnya perlu keadaan cuaca. Di Indonesia ini kadang hujan, kadang panas gitu kan. Menentu gitu ya, Pak. Iya, pengennya buru-buru nih konsumen gitu kan. Sedangkan belum kering misalnya hasil semprotan finishingnya gitu. Nah, ini kan kadang-kadang perlu ada edukasi sama si konsumen. Bu, ini kemarin beberapa hari hujan, jadi kita masih belum kering, nggak mau mesti pasang juga. Nah, ketika dipasang masih lengket lah. Iya, kadang-kadang perlu ada sisi edukasi dari kita ke konsumen yang mau beli produk kita. Jadi balik lagi, makanya yang lebih terpenting itu komunikasi kalau saya. Kami akan melanjutkan beberapa pertanyaan kepada Bapak Bli. Ya. Kalau boleh tahu Pak, di sini tuh jumlah karyawan totalnya berapa ya? Kalau untuk karyawan di sini 3 orang untuk workshop ini ya. Di sana 2 orang, bagian produksi 3 orang, kurang lebih sekitar 8 orang. 8 orang. Ya, terus kalau dari rata-rata tingkat pendidikan karyawan di sini tuh? Oh iya. Sorry, di marketing juga ada ya, saya lupa. Di marketing 2 orang jadi 10 orang. Oh iya. Untuk rata-rata itu SMA sih. SMA. Jadi nggak mandang apa sih namanya? Kalau untuk kita nggak mandang latar belakang pendidikan ya, tapi dia punya skill atau enggak. Skill. Ya, karena kayaknya di sekolahan nggak ada yang nyerut kan ya. Iya, yang ada gitu kan. Iya. Jadi kita butuhnya skill gitu. Baik, saya akan bertanya tentang gambaran umum bisnis furniture Bapak. Yang pertama, bagaimana sih Pak sejarah berdirinya bisnis furniture ini? Sejarahnya itu karena di sini dulu dari
orang tua saya karena melihat satu peluang. Kalau dulu kan orang-orang dulu nih ya bangkunya tuh dari bambu diiris-iris gitu, di slice. Iya. Kayaknya tuh estetiknya kurang. Terus mungkin pada saat itu dari zaman kakek saya sih kalau nggak salah ya, mulai bisnis furnish itu beliau ke salah satu daerah di Jepara di Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Di sana bikin relasi sampai timbullah kerjasama. Terus di sini barang dari Jepara dikirim kemari, sebagian kita produksi di sini. Itu asal muasalnya. Kenapa? Karena make some brand new lah. Nggak cuma itu aja gitu. Asal muasalnya nih kalau yang saya lihat dari sejarah ya berdirinya itu berawal dari furniture, berkembang sampai kita punya produksi kusen, aluminium. Jadi nggak hanya furniture. Makanya saya bilang ini part of property. Jadi kita di sini untuk bidang propertinya, tapi tidak sipilnya gitu. Sejarahnya itu ya tadi untuk pemenuhan kebutuhan dari masyarakat yang memang pengen meja, tapi juga ada nilai estetiknya di situ. Nggak cuma sekedar fungsional aja, tapi juga ada nilai estetiknya ya. Kalau sekarang bilang instagramable ya apa gitu kan. Baik, pertanyaan yang kedua itu apa visi dan misi bisnis yang Bapak jalankan? Visi dan misi kita itu membantu masyarakat. Biasanya terkendala dengan kalau kita bikin rumah itu biasanya udah pusing duluan tuh. Iya, udah. Nah itu di situ kita bisa sedikit membantu. Oh, ada bagian pintu kita yang supply gitu. Tinggal di situ maunya spesifikasinya seperti apa. Nanti kita yang bisa, paling tidak visi dan misinya itu membantu masyarakat dalam pengadaan pintu bagi mereka yang membangun rumah atau properti. Baik, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana struktur organisasi pada bisnis yang Bapak jalankan? Oh ya, struktur organisasinya sederhana sih. Yang pertama saya diamanatkan untuk menjadi CEO atau direktur ya. Pokoknya saya ownernya lah. Ya. Terus di bawah saya itu ada bagian produksi, ada bagian marketing, ada bagian pengiriman. Gitu. Jadi simpel aja sih, nggak terlalu kompleks. Ya, baik. Baik, saya akan bertanya tentang aspek hukum perusahaan bisnis Bapak ya. Yang pertama, surat izin apa yang telah Bapak miliki? Oke. Karena di sini daerahnya itu domisilinya dari apa ya? Kalau untuk usaha saya sendiri ini masih berbentuk perusahaan dagang atau PT gitu. Memang next ke depan kita mau naik CV, cuma terkendala di kemarin ya corona lah gitu. Untuk saat ini. Terus surat-suratnya kita paling punya IMD, sampai pajak sih belum ya, karena kita masih perusahaan dagang gitu. Biasanya kalau yang udah pajak itu udah naik CV atau PT gitu. Oke. Pertanyaan yang kedua itu, berarti Bapak belum punya surat izinnya ya? Surat izin usaha kita kalau PD di sini karena memang sini domisili usaha. Jadi kalau kita ke kelurahan atau kecamatan tuh ada peta-peta, oh ini wilayahnya usaha gitu. Jadi kita tidak membutuhkan izin karena memang bergeraknya itu sudah masuk wilayah usaha. Kecuali kita mau naik satu tingkat jadi CV gitu, ataupun jadi PT. Nah itu perlu ada SIU, ada administrasi usaha dan lain sebagainya yang menjadi persyaratan CV atau PT itu. Berapa harga produk yang diterapkan oleh perusahaan Bapak? Kalau harga produk kita banyak banget ya, nggak ada batasan karena kita ini by request. Segmen yang mau kita ambil itu adalah custom. Nggak ada produk yang such as misal kakak beli KFC di mana-mana, mau di Bandung, mau di itu harga kurang lebih paket sama. Nah kalau di sini nggak, karena custom. Nah, jadi sesuai dari kesulitan, sesuai dari spesifikasi, sesuai dari bahan gitu. Tapi kalau saya boleh kasih range untuk interior kita pakai bahan dasar triplex, block thick dan lain-lain itu start dari 1.800.000 per meter sampai 3 juta up per meternya gitu. Tapi kalau untuk
properti pintu itu start dari 1 juta sampai 5 juta up, dimana spesifikasi bahan dan finishing, tingkat kesulitannya, pasangnya apa, aksesorisnya semua. Jadi nggak ada yang nggak ada yang ini 1 juta semua, enggak gitu. Harganya nggak semua sama. Iya, harga nggak sesuai sama karena juga kita kan by ukuran. Iya, 10 cm aja udah beda nasib tuh. Jadi 10 cm tapi 2 meter gitu kan panjang juga kan berarti. Nah di situ jadi kita nggak bisa untuk menetapkan harga secara produk, tapi dilihat dari ukuran, dilihat dari bahan. Gitu. Kalau misalnya dari modelnya itu gimana ya Pak? Ya. Dari modelnya itu yang orang itu yang mesen atau gimana gitu? Gitu. Biasanya kita kalau model macam-macam sih caranya. Ada yang memang konsumen itu datang kemari punya model sendiri, tinggal didiskusikan bisa nggak model seperti ini. Atau juga datang nggak punya planning apa-apa, Pak saya mau bangun ini, ada saran nggak, ada advice nggak buat kita yang mau bangun. Nah itu biasanya kita diskusi kayak gitu. Kadang desain dari kita, kadang desain dari mereka gitu. Gimana situasi aja. Selanjutnya, bagaimana strategi penjualan terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan Bapak? Oke, strateginya itu kita ada marketing, salah satu marketing. Jadi marketing kalau untuk produk seperti ini kurang saya alami itu kurang tepat kalau kita masuk ke dunia maya. Karena pintu di rumah kakak yang ini dengan kakak yang ini pasti ukurannya beda. Mau 2 cm, mau 3 cm itu untuk pintu. Tapi kalau untuk interior itu juga terkadang beda juga. Kakak yang rumahnya ini mau butuh 2 meter gitu. Jadi kadang-kadang kalau untuk dunia online kita marketingnya itu lebih ke perusahaan-perusahaan atau kontraktor-kontraktor. Kita kasih company profile bahwasanya kita produksi ini, dan itu biasanya 1-2 orang ada. Terus yang kedua, karena memang ini bisnisnya sudah berjalan cukup lama, jadi paling ya 1-2 omongan itu adalah rekomendasi dari konsumen-konsumen kita yang sebelumnya gitu. Marketingnya situ aja. Sedangkan kalau untuk online kita hanya sekedar penjembatannya aja. Karena tidak semua produk bisa kita online kan gitu. Kalau untuk karena kita by custom gitu, by custom. Itu yang benar mesti agak-agak sedikit ini ya, gitu. Agak sedikit menelisik gitu. Jadi untuk marketingnya kita paling merangkul perusahaan-perusahaan kontraktor atau mandor-mandor, sama ya di media sosial seperti biasalah upload atau apa kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, sekedar itu aja. Bahwasanya memang kita ini real bisnis gitu. Ada gitu. Tapi kalau untuk penjualan kalau memang dia serius biasanya mereka datang, kita berdiskusi. Karena kalau online itu jadi wadah pembanding sih kalau saya lihat. Cuma nanya harga kita hitungin, dia nanya ke beberapa toko, ya itu jadi hanya pembanding gitu. Ya itu hanya bentuk ikhtiar aja sih. Tapi kalau memang serius dia pasti datang. Apakah perusahaan menggunakan promosi dalam penjualan produk? Kalau promosi sih kita biasanya tidak digembor-gemborkan gitu ya. Tapi kita lihat dari situasi. Bentuknya sih lebih ke bonus ya. Kalau saya misal ada lagi bangun masjid misalnya gitu, harusnya sekian, jadi kita diskon atau kita berikan apa gitu buat masjid itu, jadi nggak pure bisnis gitu. Itu bentuk promo kita. Atau juga bisa saudara biasanya gitu, atau misalnya kakaknya mau konsumen, itu kita kasih promo misalnya karena kenal sama kakak ini waktu itu. Itu yang jadi sifatnya kayak gitu, nggak kayak dunia online ya ada 12, ada 10 gitu. Enggak, karena sasarannya kurang tepat kalau untuk bisnis seperti itu gitu. Tapi next ke depan kalau memang kita sudah beranjak jadi PT atau CV, ada arah ke arah sana gitu. Kita bikin satu produk yang paten gitu. Saya kayak meja rias minimalis, bentuknya segini, ukurannya segini, kita bikin produksi sekian puluh. Oke, kita buat lempar ke Shopee nih atau kemana, itu nanti tim marketing udah ada diskusi gitu ke depan. Tinggal kitanya aja nanti yang menentukan, insya Allah.
berapakah biaya promosi yang dikeluarkan dalam melakukan promosi? Biaya promosinya tentatif ya, tidak kita alokasikan satu bentuk sekian setiap bulan tuh sekian juta gitu, tidak. Tapi kita ngeliat dari situasi sama sasaran. Biasanya promosi itu kita lebih ke tempat-tempat ibadah atau sekolah-sekolah, atau itu biasanya kita ada sedikit promosi dalam tanda kutip di sini, ada bonus atau pengurangan diskon gitu. Promonya seperti itu aja sih. Kalau untuk promosi kesananya sih kita nggak ada sih kayaknya. Jadi on the spot aja gitu. Bagaimana cara Bapak untuk memanage SDM-nya? Oke. Jadi untuk memanage SDM itu biasanya saya kalau memang lagi tidak ada kegiatan yang terlalu mendesak, kita biasanya tuh baik karyawan ya itu ngopi santai lah sambil kita ngelihat YouTube. Saya biasanya nyari dulu tuh bahan, oh kayak gini loh produksinya gitu, nanti kita bisa nggak? Itu untuk pemberdayaan SDM. Terus sesekali juga untuk mengikuti model-model yang kekinian, kadang kan kita juga perlu referensi. Nah di situ acuannya sih satu YouTube, yang kedua setelah kita tahu dari teori, kita biasanya bereksperimen. Jadi untuk menjaga SDM itu tetap bagus dan kita ibaratnya nggak ketinggalan zaman, biasanya langkah itu yang saya lakukan. Saya akan bertanya sistem gaji karyawan tersebut. Oke, sistem gaji yang saya terapkan di sini itu ada dua tipe. Yang pertama itu ada yang bulanan, itu ada yang kayak syariat, jadi digaji tapi kalau ada kerjaan gitu. Jadi misalnya nih staff A itu bulanan sekian misalnya, itu udah karena tiap hari dia datang, ada yang mesti dikerjakan. Tapi ada juga yang ibaratnya karyawan yang memang tidak bekerja tapi dia nggak dapat gaji, tapi hanya kita kasih bahasanya sih uang makan gitu. Tapi kalau nanti dia ada kerjaan, untuk bikin satu pintu biayanya sekian, selama 1 bulan bikin sekian puluh pintu, nah itu yang kita gaji gitu. Jadi gajinya fluktuatif, gimana rame enggaknya, besar kecilnya omset kita, jadi lebih fair ketimbang yang bulanan tadi gitu. Yang bulanan tadi fair juga karena memang kerjanya ada gitu. Jadi kita punya dua tipe. Beberapa staff itu gajinya bulanan, tapi beberapa staff juga itu gajinya gimana kerjaan. Seperti itu. Bagaimana sistem pengawasan terhadap pelaksanaan produksi usaha tersebut? Oke, sistem pengawasan yang saya terapkan di sini satu, sebelum bekerja saya pastikan dulu dalam pemilihan karyawan dia benar orang tanggung jawab gitu. Tapi setelah kita dapat jadi gini ya, karena basically saya muslim, itu saya harus nyari karyawan terutama bukan skill tapi dia sholat apa enggak. Itu yang saya terapkan di sini di usaha kecil-kecilan saya ini. Jadi ketika dia sudah bertanggung jawab terhadap Tuhannya, insya Allah dia bisa akan bertanggung jawab juga kepada dunianya atau sekitarnya. Jadi yang saya terapkan adalah sholat nggak? Sholat, oke, silakan gabung. Tapi kalau masih gitu, wah, tak dulu deh. Sekalipun skillnya bagus, yang saya terapkan itu. Jadi pengawasan di sini itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu cross check kerjaan sampai mana. Jadi sebelumnya memang ada CCTV ya, karena memang kayak gini gitu. Jadi semua dibongkar semua gitu. Nah kita bisa lihat dari CCTV. Terus untuk produksi ya. Untuk pengadaan barang biasanya itu saya langsung by phone. Butuh apa, kebutuhan kita ini itu nanti dikirim dari toko supplier kita, dari distribusi kita. Jadi pengawasannya itu nggak ada bahasanya karyawan yang manipulasi harga, karena kita langsung office ketemu office. Jadi karyawan di bawah hanya tinggal bawain, gitu. Jadi sistem pengawasannya seperti itu. Jadi office to office ya, head to head lah ibaratnya. Jadi nggak ini, kecuali memang ada transport atau ada uang rokok misalnya gitu. Nah itu biasanya laporan ke saya. Ini kemarin, oh iya betul. Itu dan itu memang kita sudah memprediksi itu gitu biasanya. Jadi bukan hal yang
dalam tanda kutip korupsi gitu. Jadi bentuk pengawasannya itu dimulai dari setiap individu masing-masing yang bertanggung jawab sesuai dengan divisinya. Saya tinggal di sini sebagai owner hanya tinggal cross check aja, benar gak nih, gitu aja. Tapi so far sih semua alhamdulillah tim saya tanggung jawab semua. Jadi saya dikasih karunia sama Allah untuk pengawasan gak terlalu streng ya. Alhamdulillah tukangnya pada jujur-jujur, staffnya juga sesuai dengan job desk-nya. Apabila memang ada kekurangan pasti disampaikan sama saya, kita meeting, kita nyari problem solving bareng-bareng seperti itu. Oke Pak Bli, saya mau bertanya, kalau buat problematika usaha ini ada nggak? Oh iya pasti ada, setiap usaha pasti ada problematika. Kalau biasanya di usaha seperti ini problematikanya itu adalah macam-macam sih, ada dari eksternal, ada dari internal. Yang dari internalnya itu kadang maunya konsumen terhadap produk itu spesifikasinya tidak diproduksi lagi, atau belum nyampe Indonesia, atau belum kita dapat, atau memang butuh sentuhan khusus gitu. Ya itu kadang-kadang yang agak sedikit kendala. Itu untuk internalnya. Untuk eksternalnya biasanya itu dengan misalnya nih faktor cuaca, kita lagi semprot finishing itu ada, itu satu. Atau misalnya juga kontraktor yang kurang amanah, ya jadi barang sudah dikirim, uang dari owner, dari konsumen sudah nyampe dianya nggak ada gitu. Itu biasanya kendala-kendala. Selebihnya sih oke aja lah. Terus kalau usaha ini terpengaruh sih sama kebijakan pemerintah? Iya, kalau untuk situasi seperti ini kebijakan pemerintah benar sangat berpengaruh sendiri ya, karena ya kita sama-sama tahu hampir di semua negara kita lagi mengalami corona gitu. Kebijakan pemerintah di sini kadang-kadang PPKM level 1 sudah mulai produksi lagi, tiba-tiba levelnya naik lagi. Udah tukang semua pulang atau nggak boleh ada kegiatan. Nah itu kadang-kadang kita juga terhenti produksi gitu. Nah di sini survive lah, kita harus survive gitu. Gimana cara biar karyawan kalau bisa jangan ada yang diberhentikan. Terus kitanya juga bahasa Jermannya dapur tetap ngebul gitu kan. Iya. Jadi perlu pinter-pinter nyari peluang gitu, ngelihat peluang. Oke, ini kan masih terkait. Kalau buat rencana usaha ke depannya gimana? Oke, untuk rencana usaha ke depan itu kita bakalan ada produk yang emang bentuknya tuh sudah paten. Misalnya kayak kotak tisu gitu. Nah, memang ukuran tisu kan segitu. Paling kita tahu dari tisu ada berapa model ya, itu kita butuh gitu. Itu jadi kita nggak buy custom, karena yang buy custom ini kadang-kadang plus minusnya itu perlu produksi gitu, nggak bisa produksi massal. Kita rencana nanti pengembangan bakalan ada produksi massal gitu. Nanti kita lempar ke pasaran-pasaran online kayak Shopee, Tokopedia dan lain-lain sebagainya. Ini masih digarap karena kita perlu ada deliverynya beda. Nah, terus perlu ada adminnya juga. Kekuatan produksi kita sampai berapa banyak gitu. Oke, saya mau nanya lagi. Ini kan usaha kita fokusnya ke hiasan dinding atau perintilan-perintilan part of property gitu. Ya. Kalau untuk itu biasanya bahan yang digunakan itu apa? Macam-macam. Bahan yang digunakan bisa dari triplek, bisa dari kayu lunak, bisa dari kayu solid. Untuk jenis-jenisnya itu macam-macam lagi. Triplek ada block teak, ada melamin tuh macam-macam. Kayu lunak ada kayu pinus, kayu jati landa, ada lagi. Untuk kayu solid ada kayu jati, ada kayu merbau, kayu kamper samarinda, kayu meranti. Jadi kayu apa namanya satu lagi tuh? Aduh saya lupa namanya. Pokoknya seperti itu. Jadi ada macam-macam semuanya. Oke, cukup. Oke, cukup sekian dari kita semua kelompok Stella House. Saya perwakilan dari Stella House berterima kasih kepada Pak Bli karena telah meluangkan waktunya buat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.